Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Pak Ida akan mereview pelajaran kelas 3, tema 2, subtema 3, menyayangi tumbuhan. Kalau kamu menyayangi, maka kamu harus merawatnya, ya. Ini, diantaranya cara merawat. Contohnya adalah bunga mawar. Pertama adalah memilih pot yang tepat. Ya, potnya kalau mungkin jenisnya tanaman itu besar, maka cari pot yang besar juga. Kenapa? Karena nanti pasti tanaman itu akan tumbuh dan berkembang. Kalau potnya kecil, maka gimana? Maka akan pasti akan pecah. Kenapa? Karena akarnya akan bergerak terus. Nah, yang bagus kalau kamu merawat bunga mawar, potnya jenis tanah liat, ya, karena memang pot bunga mawar itu tidak perlu yang besar. Kedua, penyiraman yang tepat. Jadi kamu siram sehari sekali, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu dikit, ya, secukupnya. 3 media yang baik, campuran tanah, sekam, dan pupuk, sehingga pertumbuhan tanaman bisa bagus. Yang keempat, pemangkasan secara rutin. Maksudnya, apabila kamu menemukan cabang yang kurang sesuai dengan harapan kamu bisa potong, ya. Kenapa? Karena pasti ia akan tumbuh lagi. Kenapa? Karena tanaman itu akan berkembang. Kalau batangnya nggak sesuai dengan harapan kamu, nanti kan dari segi keindahannya kurang menurut kamu sendiri, sehingga akan membuat kamu tidak nyaman. Yang kelima, pemberian pupuk, ya. Jadi harus dipupuk. Supaya bisa berkembang dan baik. Seperti kamu juga, kalau kamu nggak diberi makanan yang sehat, bergizi, gimana? Kamu akan nggak sehat. Pertama. Yang kedua, pertumbuhan akan terlambat atau terhambat, ya. Yang keenam, jangan lupa, ya, jaga tanaman dari serangan hama. Tumbuhan dan manfaat bagi manusia. Tumbuhan adalah sumber kehidupan yang ada di sekitar kita. Tumbuhan bagiannya terdiri atas pertama akar, batang, daun, buah, biji, ya. Jadi itu bagian dari tanaman. Manfaatnya kemarin sudah dibahas. Apa? Ya, pertama, bahan makanan. Ya, ada buah, ada nasi, ada beras, apalagi? Ya, ada juga sayur, beraneka ragam sayur. Yang kedua, menghasilkan oksigen. Nah ini, ya, kamu harus perhatikan, kalau pagi tumbuhan akan menghasilkan oksigen dari mana? Waktu dia fotosintesa. Kalau malam dia akan menyerap oksigen. Jadi kebalikannya, ya, antara pagi dan malam. Yang ketiga, melindungi apa yang ada di bawahnya dari terik matahari. Ya, ini. Jadi kalau kamu di bawah pohon, maka terasa gimana? Ya, terasa nyaman. 4, bahan bangunan. Kelima, kerajinan. Keenam, obat, ya. Seni dekoratif adalah seni rupa yang menonjolkan penyederhanaan, bukan penyerdanaan. Yang benar penyederhanaan, ya. Bentuk dengan jalan mengadakan distorsi, mengubah, ya, tapi tidak
terlalu fatal ya. Tetap sesuai dengan gambar aslinya, karena dekoratif bentuknya pasti hewan, manusia sama tumbuhan ya. Lalu bahan yang digunakan untuk gambar dekoratif, pertama kertas gambar, kedua pensil, ketiga pewarna, dan kuas ya. Unsur gambar dekoratif ada tiga, ada garis, ada warna, dan pola yang jelas ya. Keindahan dekoratif dilihat dari pertama komposisi, tata tempat gambar, penempatan gambar, warna garis, bentuk dan motifnya. Aktivitas pemanasan, nah ini pemanasan ya. Biasanya kamu olahraga itu pasti ada pemanasan atau perenggangan. Dikenal dua teknik dasar gerakan. Pertama gerakan memutar dan gerakan menekuk. Gerakan memutar tubuh berjalan melatih keseimbangan tubuh. Gerakan ini diawali dengan posisi tubuh berdiri tegak, kedua kaki lurus, kedua tangan direntangkan ke samping ya, gini ya. Nah, putar tubuh ke kanan dan ke kiri. Saat memutar, posisi kaki menghadap ke depan ya. Sedang gerakan menekuk, nah ini ya, kakinya menekuk ya. Bertujuan untuk melatih otot paha dan kelenturan kaki. Gerakan menekuk sendiri dibagi menjadi dua teknik, yaitu teknik gerakan setengah jongkok dan gerakan jongkok penuh. Mengenai caranya, kamu bisa tanya ke guru olahraga kamu ya. Wawancara atau interview adalah kegiatan tanya jawab. Jadi wawancara itu tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau direkam secara audio, visual. Visual apa? Bisa pakai HP. Jadi audio visual bisa merekam lewat HP. Yang harus disiapkan dalam melakukan wawancara ini ya. Pertama, menentukan topik wawancara. Ya. Menentukan narasumber sopo dan menyusun daftar pertanyaan atau menentukan tema dulu ya. Temanya apa? Mengenai apa ya? Mungkin kegiatan sekolah ya. Lalu menentukan tokoh atau orang yang tepat menjawab pertanyaan itu. Contoh, kamu tanya ke Pak Guru atau ke kepala sekolah. Nah apa? Supaya kamu bisa tahu lebih banyak ya. Dan menentukan latar cerita. Nah, ini latar cerita apa? Tempat kejadiannya ya. Yang ketiga, menentukan waktu melakukan wawancara. Jadi kamu harus menata sedemikian rupa pertanyaan sehingga apa? Waktunya bisa efektif ya. Empat, dengan menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak memaksakan kehendak kita ya. Jadi kita wawancara itu nggak boleh memaksakan, nggak boleh dengan kata yang tidak sopan. Kenapa? Akan menyinggung perasaan orang lain sehingga apa? Dia nggak mungkin mau untuk diwawancara ya. Sehingga kita nggak dapat informasi ya. Nah ini fungsi dan peran setiap anggota keluarga ya. Dalam keluarga itu pasti ada ayah, ibu, anak ya. Semua punya peran sendiri. Contoh ayah memiliki peran dan tugas sebagai kepala rumah tangga pertama. Yang kedua, mencari nafkah buat keluarga. Yang ketiga, sebagai perlindungan buat istri dan anak-anaknya. Nah ini ya, seorang ayah ya. Ibu memiliki peran dan tugas sebagai ibu rumah tangga. Menyediakan makanan buat semua anggota keluarga. Sebagai pengatur keuangan dalam keluarga. Sebagai penengah di antara permasalahan keluarga. Jadi ibu itu banyak ya tanggung jawabnya.
Kalau kamu nggak ada ibu, gimana kamu bisa makan? Maksudnya kamu bisa jaga gizinya. Semua diatur ibu ya. Kenapa? Karena dia sesuaikan keuangan dari hasil ayah ya. Supaya setiap bulan kamu bisa makan dengan makan yang bergizi ya. Nah ini anak tugasnya jangan lupa ini ya, berbakti pada orang tua, membantu pekerjaan di rumah, meringankan beban ayah dan ibunya. Contoh apa? Kalau pagi nyapu ya, atau kalau mungkin bisa bantu ibu masak. Contohnya mungkin kamu bisa membantu waktu ibu memotong sayur, kamu bisa bantu ya. Yang kedua, mungkin kamu bisa bantu mencuci ya. Sehingga apa? Sehingga waktu kamu makan, semua perlengkapan makan kamu bisa bersih ya. Yang ini, lalu belajar yang rajin untuk masa depan ya. Jadi capailah cita-cita kamu setinggi langit ya. Mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kamu wajib mendoakan kedua orang tua kamu, ayah dan ibu. Kenapa? Karena mereka banyak jasanya bagi kamu. Manfaat keragaman dalam rumah tangga. Keragaman sifat karakter membuat kita lebih mengetahui dan memahami anggota keluarga di rumah. Keragaman di rumah dapat menumbuhkan dan mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai, dan menyayangi antar sama anggota keluarga. Keragaman kemampuan membuat proses kerjasama maksudnya kerjasama di rumah lebih mudah dilakukan. Nah, ini ya kemampuan. Jadi yang kecil jangan beri tanggung jawab yang besar ya. Jadi sesuai dengan umurnya. Keberagaman di rumah bisa menciptakan persatuan dan kesatuan karena menghargai perbedaan yang ada. Keragaman di rumah juga bermanfaat untuk menimbulkan rasa saling membutuhkan satu sama lain, sehingga kondisi rumah nyaman, harmonis ya. Nah ini, garis bilangan adalah garis untuk meletakkan bilangan. Pada garis bilangan terdapat lambang bilangan yang ditulis berurutan, ini ya, 0, 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Kedua, jarak antar baris yang selalu sama, ya jaraknya antara 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu harus sama. Nggak boleh berbeda. Ini contoh untuk penerapan garis bilangan. Dika mengukur 2 gelas. Setelah diukur, gelas pertama tingginya 4 cm dan gelas kedua tingginya 7 cm. Jadi kamu disuruh menentukan berapa jumlah ukuran kedua gelas itu. Buatlah dengan garis bilangan ya. Kamu buat garis bilangan dari 0 sampai 17 ya. Lalu kamu tentukan. Pertama kamu garis dulu yang 4 cm. Nah, lalu setelah itu di sampingnya kamu garis yang 7 cm. Diukur dari 4 cm ke 11. Kenapa? Karena 4 tambah 7 sama dengan 11. Jadi itu cara untuk mengukur dengan garis bilangan. Mungkin itu aja yang Pak Ida
bisa sampaikan. Ayo kalam, biya taufik badayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.